ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Salam rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tema kita, ingat surga tidak diperoleh secara kebetulan. Sebenarnya ada sebagian orang yang berpersepsi begitu karena salah memahami sebuah hadis Nabi. Jadi saya kutipkan satu hadis yang bisa dipersepsikan. Saya kutip dari kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun yunjihi amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyatadarakani Allahu minhu bi rahmatih. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Seseorang bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, juga, kecuali bila rahmat darinya menjemputku. Nah, itu hadis yang lumayan populer Bapak Ibu. Ada lagi hadis Sahih Bukhari, saya baca terjemahnya. Dari Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadamu. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakwalah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat. Nah, itu dua hadis ya, yang satu disampaikan oleh Imam Bukhari, yang satu disampaikan oleh Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tadi, memang ada sebagian manusia yang menganggap bahwa masuk surga itu urusan Allah. Berarti ya kebetulan saja, nasib. Kalau nasibnya masuk surga, ya masuk surga aja. Kalau nasibnya masuk neraka, ya masuk neraka saja. Nah, ini hadis yang tadi kita baca itu, sebagian orang mengesankan dengan makna seakan-akan tidak perlu apa-apa, mau masuk surga itu bukan karena amal kok. Masuk surga itu karena rahmat Gusti Allah. Nah, kalau Allah ngasih rahmatnya, ya masuk surga, diselamatkan dari neraka. Kalau tidak, ya tidak. Nah, Bapak Ibu, hadis ini perlu dipahami dengan cermat.
pensyarah kitab Sahih Muslim yaitu Imam An-Nawawi, dan juga pensyarah kitab Sahih Bukhari yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berdua sudah mengomentari hadis tadi. Nah, hadis tadi tidak memberikan pesan bahwa umat ini masuk surga atau diselamatkan dari neraka semata-mata rahmat Allah, dan rahmat Allah yang digambarkan adalah yowis ngenteni nasib, ngenteni takdir. Tidak begitu. Maka sebenarnya hadis ini dan hadis yang senada itu tidak patut disampaikan secara publik sebelum hadis ini, sebelum orang Islam itu kuat dulu imannya. Aslinya hadisnya dasar ini pun hadisnya itu beda. Jadi kita perlu menyampaikan maknanya. Masalahnya beda. Hadis tentang takdir itu beda. Kita gampang sekali mengakses. Hadis tentang Arba'in Nawawi yang menyampaikan bahwa bisa jadi orang sudah sekian puluh tahun dia berbuat baik, tapi karena takdirnya dia masuk neraka, maka dia murtad. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ilmu itu ada tempatnya. Ilmu itu ada tempatnya. Ada tempatnya, ada makomnya, ada kelasnya. Itu ilmu. Nah, kalau orang ini baru belajar ngaji, baru mulai kepada agama, yang seperti ini sebenarnya tidak boleh disampaikan. Hadis yang saya baca itu tidak boleh disampaikan. Nah, kok disampaikan Pak Lawan? Bahkan jenengan wis ngaji 10 tahun. Tentu wis suwe. Nah, wis suwe kan boleh disampaikan. Tapi kalau awal-awal jangan. Itu siapa ya? Maksud atau siapa? Itu mengatakan, saya punya hadis yang harus saya sembunyikan, dan beliau sampaikan sebelum mati. Khawatir kalau dosa saja. Karena suatu saat Rasulullah menyampaikan hadis, lalu ada orang yang mengatakan, loh Rasulullah kenapa ini tidak disampaikan saja? Disampaikan, oh nanti sampean manja, nanti sampean bakal menjaga apa bahasa? Menjaga tidak boleh begitu. Karena ada hadis-hadis yang membahas tentang maha maafnya Allah, maha pemurahnya Allah, itu bisa dari orang menjaga. Nah, muncullah pertanyaan tadi di judul kita, bahwa surga tidak diperoleh dengan kebetulan. Kan semacam kontak dengan hadis yang saya baca tadi. Nah, makanya perlu dijelaskan. Apakah hadis yang saya baca tadi maksudnya masuk surga itu dengan rahmat Allah, suka-suka Allah gitu aja? Ya tidak begitu. Maka Imam Ibnu Hajar menyampaikan, yang dimaksud Allah memberi rahmat itu bagaimana toh orang bisa masuk surga dengan rahmatnya? Yang pertama kata beliau, taufik. Pertolongan untuk berbuat baik itu adalah rahmat Allah. Jadi rahmat Allahnya berupa taufik, pertolongan untuk berbuat baik. Jadi endingnya tetap perbuatan, pokoknya tetap amal. Walaupun hadis tadi mengatakan bukan karena amal, betul begitu. Tetapi maksudnya amal itu pun rahmat dari Allah. Jenengan tidak bisa sholat kecuali mendapat rahmat dari Allah. Jenengan tidak bisa zakat, tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran, tidak bisa zikir, tidak bisa baca sholawat, tidak bisa sabar, tidak bisa syukur kecuali itu rahmat dari Allah. Jadi rahmat dari Allah bentuknya adalah semacam nur, cahaya yang diberikan kepada manusia, dorongan yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia itu berbuat atau beramal. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Terus ulama lain mengatakan rahmat Allah yang membuat orang masuk surga
hakikat. Jadi hakikatnya kita berbuat itu kan karena rahmat Gusti Allah. Wong kita berbuat itu dengan fisik, dengan mata, dengan lisan, dengan hati, semua itu kan diberikan oleh Allah. Jadi rahmat Gusti Allah bentuknya diberikan awak sing sehat, pikiran sing sehat, hati yang baik, kemudian kesempatan, lalu kita bisa melakukan aktivitas. Jadi itulah makna yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hadis kita tidak masuk surga karena amalnya, tetapi kita masuk surga karena rahmat Gusti Allah. Nah, akhirnya mengenai judul tadi, kita tidak kebetulan ya, jangankan masuk surga. Di dunia ini dalam pandangan Islam tidak ada kebetulan. Yang membuat teori kebetulan itu kan teori evolusi lah, teori ini, teori Big Bang yang mengatakan dunia itu kebetulan. Jadi ono bongkahan besar lalu pecah, teori Big Bang kan pecah. Terus pecahan ini membentuk dirinya, ada yang membentuk buminya, ada yang membentuk matahari, ada yang membentuk diri. Secara kebetulan, tidak sengaja terbentuklah ini. Nah itu kan akidah orang ateis. Kita tidak pernah mengatakan dan meyakini adanya kebetulan. Kalaupun kita mengatakan kebetulan, itu maksudnya kebetulan yang diatur. Kalau penulisan kita mengatakan, dilalah kebetulan diri ketemu yang gini. Kalimat kebetulan itu adalah kalimat tajamul basa-basi. Sini tidak. Di sini tidak akan pernah mengatakan kebetulan. Semuanya itu takdir Allah. Tidak ada yang kebetulan. Jadi tidak ada kebetulan. Semuanya by design. Jenengan datang ke sini detik ini juga by design. Tidak ada kebetulan. Semuanya ini sudah diatur sedemikian rupa oleh jadi tidak ada kebetulan. Ini yang pertama perlu kita pahami dulu. Apakah masuk surga itu kebetulan? Tidak. Jangankan masuk surga, pertemuan, mendapat, kehilangan, sakit, mati, itu bukan kebetulan. Orang mungkin menduga itu kebetulan. Padahal tidak. Semuanya sudah direncanakan. Saya pernah nonton film Doraemon. Jangan pernah nonton sepen bunyi gitu Doraemon sing versi apa itu. Nah ceritanya si siapa itu yang dalam Doraemon? Nobita. Nobita itu pengen melihat masa depan, lalu dia melihat masa depan dan dia ternyata menikah dengan si Suka. Kok ngetos Pak? Ya karena saya menemani anak saya nonton. Tuh bolak-balik. Dan ini sedih karena. Tapi yang unik kata-kata siapa itu si kucing itu si Doraemon mengatakan masa depan itu kemungkinan. Jadi kamu di masa depan bisa menikah dengan si Suka, tetapi itu satu dari jutaan kemungkinan. Artinya kalau saat ini melakukan A, maka kemungkinannya bisa beda di titik besok. Jutaan kemungkinan. Nah, yang saya pahami dari situ apa? Tidak ada apa yang terjadi di masa depan dalam pandangan pengarang fiksi itu, bahwa sesuatu itu tidak ada hubungan dengan masa lalu. Selalu ada masa lalu, selalu ada masa depan. Nah, itu dalam pandangan agama Islam, masa lalu, masa depan itu dirangkai dengan sebuah kehendak Allah, namanya iradah Allah. Maka tidak ada yang perlu disesali. Kita kan masalahnya tidak boleh kan? Kita pernah bahas ini beberapa tahun yang lalu, mengatakan tidak boleh bagi Muslim itu mengatakan seandainya dulu saya begini, kan begitu? Seandainya dulu saya begini, maka saya begini. Seandainya dulu saya begini. Oh, tidak boleh begitu. Kenapa? Jadi Bapak Ibu, desain kehidupan itu rumit. Dan itu sudah diatur. Benarnya itu tidak pernah kusut. Selalu ada hubungan
belakang depan, sehingga disitulah yang kita sebut tidak ada kebetulan. Tidak ada kebetulan. Desainnya luar biasa. Nah, dalam pandangan ulama, itulah kerja malaikat mudabbirat, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabiqati sabqa, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mengurusi semua urusan. Tidak ada. Tidak ada yang kebetulan sama sekali. Dan itu harus kita camkan di dalam hati kita supaya mindset kita benar dulu. Supaya yang kita lihat itu benar. Jangankan seperti itu bagi mukmin, karpet ini ketiban tai cecak itu tidak kebetulan. Kok cecake nelake pas ning kono. Itu titik koordinatnya ya pas untuk apa itu? Pas itu. Artinya apa? Kita ini tidak bisa mengatakan itu kebetulan. Ketika jenengan kesandung, ketika duit jenengan hilang, sandalnya jenengan hilang, sandalnya keliru dan sebagainya, itu by design. Tidak ada yang tidak didesain. Nah, itu pekerjaan Allah. Allah jenengan diperintahkan bersikap yang benar. Jadi kita tidak perlu membahas tentang itu. Yang perlu kita bahas adalah sikapnya bagaimana, terus hukum melakukan dan tidak melakukannya. Nah itu wilayah. Mulanya sadar hilang, ya wes innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sadarku hilang. Utawa sadar keliru. Jangan kalau ngaji sadar keliru kok. Nah sikapnya jangan asal tenang. Balik ngaji nolong sadar. Nah ini namanya sudol. Maka yang jangan lakukan perbuatan dosa. Masalah sadar hilang itu hal lain, tapi masalahnya jangan melakukan apa. Karena kalau sadar hilang itu jadi orang ketemu ya wis mulai nyokol mulai kita. Karena kalau niku balik ngaji, tapi ini Jumatan, padahal panggonane pun boten kumpul ngakeh. Saya lewat belakang sadar hilang. Jumat enggak ini ngasih pengurusnya isi ngomong saya khutbah sadar hilang. Lupa jenengan pun kali sadar hilang. Enggak mau betul sana saya boten pulang boleh nyeker. Pulang boleh nyeker. Tidak apa-apa, satpamnya nanti diurus. Lamun kali jenengan mau sadar saya hilang kali piye. Mau sadar hilang mereka hilang tinggal beli lagi kan begitu. Sesederhana itu masalahnya. Sesederhana itu nggak masalah. Yang orang bikin masalah itu karena sini masalah. Sini masalah. Apakah harus udon? Apakah harus kita melakukan? Tidak usah. Itu by design, tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Bahwa kalau itu dicuri, maka pencurinya rusak. Tapi kita harus melihat grand desainnya bahwa itu adalah desain yang didesain Allah untuk menguji. Saya ketika sandal hilang misum-misum bola. Kira-kira boleh gantinya wewok, wewok dipalik sing keliru kae. Padahal jenengan kan jadi pencuri kedua. Jadi yang pakai domino sama. Saya pernah dapat uang palsu, Pak. Saya bawa terus sama si gitu gue aku disempit di kanan nanti. Berarti saya penipu. Jenengan kan ditipu. Masalah saya ditipu itu satu hal. Respon saya itu hal lain. Kalau saya membawa ini lalu saya belikan tak umpeti apa terus pokoknya mulai bakal pecel sing cepet sing aneh kae langsung dimasukin utawa duitnya ditumpuk 5 kok dibayar sing tengah apa kayak ini Bu, wah itu penipu. Terus apa? Tuh habis mulai mana boten kan jangan ketipu itu takdir saya. Kalau saya menipu itu perbuatan saya. Jadi jangan lupa motor deh. Nah itu duit palsu tidak pakai. Itu menang. Oh. Iman lebih iman jangan ditelekin apa? Iman terus. Lagi tuh sopo yang bingung sih. Enggak tahu. Nah udah. Itu cara berpikir simpel. Jadi kita meyakini dari awalnya tidak ada yang kebetulan itu dulu. Oke.
Bapak Ibu, ini konsep yang penting. Menurut saya ini penting dan perlu kita tularkan, perlu kita sosialisasikan. Oke. Kalau panjenengan mega fungsi duitnya entah hilang, soal masalah, tidak masalah. Kita itu tidak usah bikin masalah sesuatu yang terjadi pada kita. Kalau kita mau mempermasalahkan itu perbuatan yang dilarang oleh agama, lalu kita lakukan itu monggo dimasalahkan. Itu saja, konteksnya hanya masalah syariat hukum. Selesai. Biasa saja. Kita itu harus biasa dan itu harus dilatih. Saya tadi pagi itu di bed sampai kemarin di bed. Keluar minum sapi ini kena penyakit kulit. Akhirnya apa? Dijual harga belinya sekian segini. Terus saya mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa apa-apa saya bilang gitu. Belajar dengan rugi ya biasa nasib. Lah terus piye Pak? Piye? Lah terus kemarin udah terjadi, udah selesai. Nah besok gimana? Besok kita kalkulasi lagi bagaimana urusan bisnis. Itu harus dipraktikkan Bapak. Itu harus diterjemahkan dalam bentuk kehidupan nyata bahwa tidak ada yang kebetulan. Kita sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah. Monggo Bapak Ibu, ini judul kita kan bicara tentang kebetulan. Nah yang kedua, tadi kan saya sampaikan tidak ada yang kebetulan, tetapi Allah melihat, Allah akan menghitung, Allah akan menghisab, Allah akan mengkalkulasi semua amal kita, dan itu sudah disampaikan Allah. Yang sederhana di Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu konsep dasar. Siapa berbuat baik, Allah akan memperlihatkan, sebagaimana orang yang berbuat jelek, jahat akan diperlihatkan. Terus di ayat lain Allah sampaikan, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 yang semisalnya. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu kejahatan, kejelekan, maka Allah akan membalasnya semisal itu juga. Nah, konsep ini beda dengan tadi. Kalau kejadian yang menimpa kita itu kan takdir Allah, dan kita jalani aja. Supaya enjoy aja. Enjoy aja. Meh untuk seneng, nggih mboten euforia, untuk sedih ya ora susah. Wong nek ngoten niku tengah-tengah ngoten niku enak kuwi. Insyaallah. Insyaallah tidak ada yang disukai banget, tidak ada yang dibenci banget, terus biasa lah. Nah, itu yang tadi. Sekarang kita bicara tentang perbuatan kita itu akan dihitung. Nah, sebagaimana dawuhnya Allah, kan syarat masuk surga kan ada. Ini banyak Quran itu menyebutkan, contohnya saya kutip yang gampang aja yang mungkin dengan saya baca Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayat potongan ayat. Wa basyir, dan beri kabar gembira alladzina amanu, orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, yang beramal saleh, anna lahum jannat, sesungguhnya untuk mereka adalah surga. Jadi Bapak Ibu, masuk surga itu butuh syarat. Apa syaratnya? Pertama iman, yang kedua amal soleh. Nah inilah yang kita sebut dengan bukan kebetulan, karena iman itu disengaja ditumbuhkan, dipertahankan, dibawa sampai mati. Amal soleh itu dingilmoni, diusahani, dilakoni, abot itu tetap dilakoni, bahkan istiqomah sampai mati. Itulah syarat untuk masuk surga. Berarti kan tidak kebetulan, tidak acak. Ya, masuk surga itu bukan gambling Bapak Ibu, bukan iseng-iseng bahagia. Itu adalah sebuah jalan yang bisa diprediksi. Jadi masuk surga itu kan boleh, kita tidak tahu.
tetapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Itu bisa diprediksi. Bagaimana kita memprediksinya? Ya lihat saja amalnya. Kalau panjenengan ngamal ini, nek sakwene wonge ahli sholat, wonge ahli pengajian, ya udah, itu baik, masuk surga itu kemungkinannya. Lupa pada pasti, kan kita tidak tahu pastinya. Yang tahu pastinya hanya Allah. Tapi kita bisa indikator, dan indikator itu insya Allah 90% akurat. Hanya kecil kemungkinannya akurasinya lemah. Itu kalau akurasinya tidak tepat, itu biasanya karena faktor ini. Artinya bosok semula diketok impor. Itu masalah. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga, apa syaratnya? Imannya dibenahi. Iman pada Allah, ya, iman pada Allah, iman pada kitab, iman pada malaikat, iman yang enam itulah dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi yang kita ceritakan di awal itu namanya syu'abil iman. Syu'abil iman, cabang-cabang keimanan. Ya, cabang keimanan kan tadi yang kita contohkan di awal itu. Sandali hilang, wis ora apa-apa, kuwi bagian dari skenario Allah, itu cabang iman. Karena kita menghubungkan setiap kejadian itu kepada Allah. Allah lah al-Khaliq yang mencipta. Itu syu'abil iman. Jadi ada kitab namanya Syu'abil iman, cabang-cabang keimanan. Cabang keimanan itu banyak sekali. Sederhananya ada 77 cabangnya. Jadi sikap-sikap yang baru kita buat. Nah, nek jenengan imane dibuat sedemikian rupa, berarti jenengan imane wis iman sing apik, iman sing bener. Nah, itu sudah satu poin, jenengan layak masuk surga. Satu poin. Tinggal ditambahi dengan amalan solihah, amal soleh. Lalu amal soleh bebas. Sing penting wajib dilakoni, sunai dipilih. Nek wajib bukan pilihan kan? Itu kan harus dilakukan. Dan sunnahnya pilih mana dengan yang nyaman dengan sunnah. Sunnah apa? Sunnah tahajud, sunnah duha, sunnah baca doa, sunnah ini, sunnah itu, monggo. Yang sunnah itu opsi. Karena opsi pilihan, maka jangan diberikan kebebasan. Bisa jadi ada orang ahli puasa, tapi bukan ahli tahajud. Tidak apa-apa, harus dipoyoi. Karena sudah poso tapi keset tahajud. Nah, ini jenenge wong lese. Sampeyan tahajud sebelum Senin Kamis atau poso belas. Ya apa-apa, memang dia kekuatannya di situ. Jadi nggak usah banding-bandingin. Nek niku sunah lho nggih, kecuali nek wajib memang baru diingatkan. Ora poso Ramadan ya baru diingatkan. Oke. Jadi kembali ke judul tadi, ingat bahwa masuk surga itu tidak kebetulan. Bukan ujung-ujung tunduk tiba-tiba dapat panggilan masuk surga. Bukan Bapak Ibu. Panggilan kerja saja mesti ono lamaran, ono syaratnya, kompetensi yang dikehendaki bagaimana. Masuk surga orang dulu. Masuk surga itu lebih berat, persyaratannya lebih ketat dulu. Nek masuk neraka itu pasti, masuk neraka pasti, tapi nek masuk surga itu masih angan-angan. Jadi dengan hati-hati, nek mlebu neraka ketoke mesti. Tapi mlebu surga ini ora mesti. Nah, lho kok iso ngono Pak? Dengan cek surat apa ya? Surat Maryam ayat 70. Niku masuk surga mesti wa in minkum illa wariduha, sampai bakal warid. Warid itu ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan lewat. Sing penting jenengan mesti tekan neraka. Yes, niku mesti. Nah, cuma ing neraka muga-muga kan ora panas. Sebabnya jenengan tidak ngupake geni. Muga-muga nek surga ora ono palune. Kenapa jenengan orang dari amal sing ndadekake ono palune? Kan apa yang kita lakukan kan koyo pesenan. Jenengan gaweane nonton awal wong niku kan golek ringgis untuk khusus nojo sing mripate jenengan kan ngono. Gawe-gawe dhewe sok ben kan dinggo. Jadi amal jelek itu nanti akan dijadikan alat untuk menyiksa kita. Makanya nek iso alatnya ojo akeh-akeh.
beli alat ya, beli alat. Tapi menungso itu kadang ora bener punapa tapi tuku alat ya. Nah, nek tuku alat itu piye meneh? Ya, pasti akan dimasukkan ke situ. Oke, maka Bapak Ibu yang saya kula-kulakan mungkin